Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita pada hari ini berjudul Yesus, Dasar yang Teguh. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10-11 yang berbunyi demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam bagian Alkitab yang kita baca hari ini, Rasul Paulus menggunakan metafora pendirian suatu bangunan dalam konteks kehidupan jemaat di Korintus. Paulus mengemukakan bahwa dasar jemaat adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Dia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jika dasar rumah kita adalah Tuhan Yesus, seberat apapun badai persoalan melanda, rumah kita akan tetap kokoh berdiri. Namun jika yang menjadi dasar rumah kita adalah pasir, yaitu gambaran dari sesuatu yang tidak menentu, bergerak dan mudah berubah, maka ketika hujan turun, banjir datang, dan angin persoalan melanda, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dalam hidup seringkali kita meletakkan dasar hidup kepada sesuatu yang bisa lenyap seketika, seperti uang, materi, atau kekayaan. Ada tertulis, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, Amsal 11 ayat 28. Jangan pula membangga-banggakan kecantikan dan ketampanan, karena itu bisa pudar dan luntur. Memang, membangun rumah di atas batu tidaklah mudah, melainkan susah, berat, dan perlu perjuangan. Bahkan ada harga yang harus kita bayar. Tetapi ketika angin dan badai melanda, rumah itu akan tetap bertahan. Sebaliknya, membangun di atas pasir sangatlah mudah. Tetapi bila angin atau badai datang, rumah itu akan mudah hancur pula. Bagaimana dengan rumah rohani saudara? Apakah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar dan pondasinya? Kalau dasar atau pondasi rumah itu sudah benar, sekarang tinggal bagaimana kita membangun di atasnya. Marilah kita membangun rumah kita dengan emas, perak, dan batu permata yang adalah lambang kemurnian dan kualitas yang tahan uji. Bukan membangunnya dengan kayu, rumput kering, atau jerami yang adalah gambaran tentang perkara-perkara duniawi. Sebelum Yesus datang dan berkata, "Akulah gembala yang baik," maka bangsa Israel dituntun oleh seperangkat hukum-hukum dan peraturan yang menunjukkan kesalahan dan kekurangan, tetapi tidak bisa mengubah hidup. Dan Yesus datang untuk memenuhi hukum itu, sehingga sekarang Yesus yang menyelamatkan, melindungi, memimpin, menuntun, menyediakan, dan bahkan memelihara kita. Agustinus, salah seorang bapak gereja, pernah berkata, "Sebab Tuhan menciptakan kita untuk dirinya sendiri, dan hati kita tidak dapat tenang sampai kita menemukan ketenangan hanya di dalam Tuhan." Yesus bukan hanya menunjukkan kepada kita terang, tetapi dialah sang terang itu. Yesus bukan hanya menunjukkan di mana ada roti hidup, tetapi dialah sang roti hidup itu. Yesus bukan hanya menunjukkan pintunya di mana, tetapi dialah pintu bagi domba-dombanya. Yesus bukan hanya menunjukkan kepada kita penuntun, tetapi dialah penuntun kita, penyelamat kita, pelindung kita, dan sang gembala agung kita. Dia tidak menyuruh kita mengikuti dia, namun dia tinggal di dalam kita dan memampukan kita untuk berjalan bersama dia. Amin.